Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang kami hormati, mari pada malam hari ini, kesempatan ini kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salah satunya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur itu adalah saat ini sedang kita laksanakan, yaitu beribadah, mendirikan sholat isya secara berjamaah. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholih. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola kita. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita. Tutur kata, pola tingkah beliau itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Setiap tutur kata beliau, tingkah laku beliau, pola tingkah yang beliau lakukan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berdasarkan atas keinginan sendiri, tetapi in huwa illa wahyu yuha, kecuali berdasarkan wahyu yang diilhamkan, yang diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kita mungkin nggak paham, oh posisi wahyu itu. Wahyu menurut definisi itu kan berita yang sangat cepat. Sik gurung iso ngeh. Nah, mungkin di teknologi yang modern ini baru kita memahami. Coba ketika jenengan WA dengan teman sampean di belahan bumi yang lainnya, beliau sedang mengetik saja kita tahu, oh sedang mengetik. Kemudian satu klik saja langsung kita tahu beritanya. Paling kurang lebih kayak ngono pengen wahyu niku. Ngonten niku. Jadi berita yang sangat cepat, teknologi menjawabnya. Oh, wahyu itu paling yo koyo ngene iki kurang lebih. Cuma tanpa teknologi dari Allah Subhanahu wa taala langsung melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu jaraknya berbeda. Kalau kita mungkin kelas dunia, kalau ini Nabi Muhammad berbeda kelasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini, mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu yang kita sengaja, baik itu yang kita ketahui atau yang gak kita ketahui, atau mungkin tanpa kesengajaan kita melakukan pelanggaran aturan syariat agama Islam. Maka di bulan suci Ramadan ini kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang terbaik, barokah waktu itu adalah ketika setiap menit, setiap jam, setiap saat itu semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang barokah. Namun ketika waktu ini hanya kita gunakan untuk mengejar dunia, hanya kita gunakan untuk menumpuk-numpuk harta, kemudian ibadah engkau dhisik sak kobre misalnya, maka waktu yang disediakan cukup banyak ini terasa sempit, terasa singkat. Sehingga ketika seorang muslim tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Asr Allah telah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insan lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua umat manusia itu pasti akan mengalami rugi kecuali orang yang beriman. Nah, kita masuk di poin ini, masuk orang yang beriman. Tidak hanya sekedar beriman, tetapi diiringi wa amilus shalihat. Diterapkan keimanannya itu, diaplikasikan dalam kehidupan, berbuat kebaikan, menebar kasih sayang di muka bumi ini. Sebab apa? Ketika kita melakukan amal soleh didasari dengan iman, maka kita akan mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi wa ma indakum yanfidu wa ma indallahi ba wala najziyannahum bi ahsani alladzina kafar alladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya ketika kita mau melakukan memanage waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Apa yang kita kejar ketika hidup di dunia ini, seluruhnya nanti akan hancur, binasa, entek sedoyo. Tidak kita bawa mati. Harta yang banyak itu nggak mungkin dikubur mesisan boten. Ma indakum yanfidu, apa yang ada di sekitar kita pasti akan hancur. Wa ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah itulah kekal adanya. Apa yang di sisi Allah yaitu negeri akhirat, tentunya surga yang kita harapkan. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk memilih didawakno umure urip nang dunya iki sampai entek umurin dunya misalnya, apa awakmu milih swarga? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih surga. Maka usianya dibatasi sampai 63 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa hidup di dunia ini pasti akan habis masa waktunya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya senda gurau belaka. Ketika kita waktu masih kecil dulu suka mainan polisi-polisian misalnya. Pas besar ada yang jadi polisi, ngejar maling.
Begitu juga nanti anak kita main polisi-polisian sama teman-teman yang lainnya. Ketika besar jadi tentara. Seperti itu. Terus begitu berputar kehidupan dunia ini. Maka ini harus kita sadari bahwa hidup di dunia ini hanya 1,5 jam. Hanya 1,5 jam. Bertahun-tahun kita seolah-olah banyak. Kalau dibandingkan dengan usia, kalau dibandingkan dengan negeri akhirat nanti, itu hanya 1,5 jam. Atau mungkin hanya waktu duha. Waktu duha itu kan pendek sekali. Hanya segitu. Maka bagaimana kita memanage waktu, menggunakan waktu hidup di dunia yang sangat pendek ini dengan sebaik-baiknya. Kalau zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang iri dengan orang kaya tetapi dia itu beramal dengan kekayaannya. Harta yang ia kumpulkan digunakan untuk orang-orang miskin, disedekahkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Enak pahala nih akeh. Akhirnya Rasulullah SAW membesarkan hati orang yang miskin ini. Kullu tasbihatin sedekah. Ingat, masih sampean gak duwe dunya brono, gak duwe opo-opo, sampean zikir astagfirullahaladzim atau subhanallah, 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 atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan sebagainya. Itu setiap zikir yang kita lantunkan bentuknya adalah sedekah kepada Allah Subhanahu. Sedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita membaca Al-Qur'an, setiap hurufnya itu berpahala 10 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak, tetapi alif satu huruf 10, lam satu huruf 20 wes. Mim 10 huruf, satu huruf juga ada 30. Alif lam mim wis nglompokno 30 pahala. Nah niyo jenengan maos satu halaman. Nah niyo sak lembar. Nah niyo sak juz satu hari misalnya. Berapa pahala yang banyak kita kumpulkan. Maka ketika seorang muslim benar-benar menjadi muslim yang baik di bulan suci Ramadan ini, seluruh dosa-dosanya digelontor, dibakar habis-habisan dengan banyak beramal soleh, maka ketika akhir Ramadan kita lihat wajahnya itu cerah-cerah, wajah-wajah penghuni surga semuanya, insya Allah begitu. Maka itu mari kita budayakan seterusnya sampai hari kiamat. Tentu sebagai orang yang beriman pasti ada godaan-godaannya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman dengan kita senantiasa berada di jalur rel Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah keimanan ini. Sebaliknya, ketika kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat kemaksiatan, saat itulah iman kita mulai turun kualitasnya. Ini harus kita sadari. Jangan dibiarkan terlena terus-menerus melakukan kemaksiatan. Kalau tahu kita, ya Allah, astagfirullahaladzim, segera ucapkan istighfar. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, man aktsara minal istighfar. Siapa orangnya yang suka mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, 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 kapanpun dimanapun, numpak sepeda motor, timbangannya ngelamun, ngucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ja'alallahu likulli hammin farijan. Kalau dia sedang sedih, Allah akan menghiburnya dengan menunjukkan jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Kalau hidupnya terasa sempit karena banyaknya problematika di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan, masalah. Kalau kita melanggengkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah akan menunjukkan jalan keluar tanpa kita minta, otomatis. Ini loh, iki solusi ini akan seperti itu langsung terlintas di
otak kita, di akal pikiran. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, ini Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Ini sabda baginda Rasul, ucapan Nabi Muhammad SAW yang saya teruskan kepada kita semuanya. Kita yakini, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya iman kita senantiasa yazid, bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan tambahnya iman berarti kita pun menambah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah untuk kehidupan di akhirat kelak, karena sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sedikit yang kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.